guys, balik lagi sama Arifah Salsabil. Channel aku diambil alih. Jadi ini teman SMP aku. Biasa dipanggil Muti, aku kuliah di jurusan farmasi di Universitas Pajajaran. Pinternya bukan main. Kan. Kita langsung aja ya ke pertanyaan. Kalau farmasi tuh belajarnya apa aja sih? Farmasi itu yang jelas kita belajar tentang obat-obatan, tentang dari perancangan, formula obatnya, sampai peraturan penyebaran si obat-obatan ini di pasaran tuh kayak gimana. Terus kita juga belajar gimana sih perjalanan obat tuh dalam tubuh. Jadi metabolismenya dipelajarin juga. Juga kita pelajari. Kita uji, biasanya diujinya untuk kayak gitu, diujinya ke hewan. Hewan yang digunakan biasanya kalau nggak tikus, makanya banyak bilang tikus percobaan ya. Atau kelinci percobaan. Betul. Karena makanya emang itu. Ya. Kenapa yang dipakai tuh tikus kelinci gitu? Karena tikus, mencit itu tuh yang paling mirip lah organ tubuhnya kayak manusia. Dan metabolismenya tuh nggak beda jauh kalau untuk manusia dibandingkan dengan manusia. Dan mungkin mereka reproduksinya cepat ya, jadi cepat, nggak punah gitu, termasuk murah gitu ya. Kalau itu kita beli. Beli kayak mencit gitu beli. Wow, kirain kayak udah disediakan gitu. Kalau kampus untuk praktikum biasa itu masih disediakan, tapi kalau untuk tugas akhir itu harus beli sendiri. Jadi tugas akhirnya tuh mencoba obat pada mencit. Iya, itu salah satunya. Ada lagi tugas akhir lainnya, ada yang pengujian stabilitas obat, ada yang pengujian ekstrak tumbuhan jahe, misalnya ekstrak tumbuhan jahe ke hewan juga. Misalkan jadi kayak bikin ekstrak jahe, terus kita cobain ke dalam hewan. Iya, kita lihat aktivitasnya kayak gimana. Ada pengaruhnya atau tidak gitu. Wow, keren banget. Terus itu dari awal semester, dari semester 1 maksudnya udah belajar semua itu? Enggak, kalau semester 1 kita belajar dasar-dasar dari farmasinya dulu, kayak pengantar kimia farmasi, pengantar kimia medisinal, terus ada kimia fisika, kayak gitu. Cuman saya dikira tuh udah nggak ada lagi yang namanya, kalau di farmasi 4 ya, udah nggak ada lagi yang namanya pelajaran dasar kayak matematika, fisika, kimia, biologi itu udah nggak ada. Jadi kita langsung ke dasar-dasar farmasinya. Kesulitan mungkin kuliah di farmasi? Yang pertama itu karena kita masuk langsung ke dasar-dasar farmasi, itu yang pasti kaget. Itu kaget kayak ayam enggak gitu ya, kayak gitu. Pertamanya kita pasti kaget karena apa nih, kok tiba-tiba belajar ini apa, aku nggak belajar ini di SMA. Udah gitu pasti asing gitu. Masih asing banget. Pas ujian juga kaget kan, ujiannya ada yang tertulis, ada yang pakai komputer gitu. Mungkin kesulitan. kesenangannya plus minus kan ini. Nah, plusnya nih, bagian plusnya kuliah di farmasi. Aku lupa nyebut tadi kesulitannya itu. Kesulitan lagi. Kesulitannya belum selesai guys. Oke. Untuk kesulitan itu kita kalau ujiannya kan dalam sehari. Misalnya satu mata kuliah bisa ujian biasanya CBT. Soalnya tergantung dosen. Ada yang kadang 10, kadang sampai 30 atau 50. Yang beratnya belajarnya sih. Belajarnya juga kayak semua jurusan berat belajar. Lagi kan makin naik tingkatannya, makin susah apalagi ketika kita ada ujian yang harus kayak one by one kayak sama dosen itu juga susah. Ada ujian one by one. Maksudnya kayak gimana tuh sistemnya? Jadi kayak ini mulai dari semester 4 kayaknya ya, semester 3 gitu aku agak semester 4. Jadi kita tuh kan kita udah belajar nih tentang, jadi tuh ada namanya mata kuliah farmakoterapi. Jadi itu kayak belajar tentang penyakit dan obat-obatannya. Penyakit itu mulai dari penyebab, gejala, sampai patofisiologi atau gimana terjadinya penyakit itu sampai akhirnya ke obat. Nah, untuk kuliah ini jadi kita sebelum UTS kita belajar dulu tentang materi penyakitnya apa aja, anatominya apa aja, gitu. Terus setelah UTS kita langsung belajar yang namanya, kita dikasih kasus. Jadi kita dikasih kasus, misalnya Tuan A berumur 65 tahun, berat badan 55 kilo, dengan tinggi 160 cm, mengeluhkan gejala apa-apa gitu. Nanti kita harus kayak memikirkan obat apa yang paling tepat untuk si Tuan A ini. Kalau misalnya emang Tuan A udah dapat obat, kita harus memikirkan apakah pengobatan ini tepat atau tidak. Nah, ujiannya pun seperti itu. Kalau untuk ujiannya, jadi kita sebelum masuk ruangan, kita dikasih namanya kayak kasus gitu, ditempel di tutup. Kita dikasih waktu untuk baca kasus itu 1 menit.
1 sampai 2 menit lah ya, Iya, itu iya. paling maksimal. Terus masuk tuh ke ruangan, ketemu dosen, ceritanya Jadi dosen dosennya ini pasien, ini, iya, oh. pasiennya Iya. ceritanya. Jadi, nah di situ kita dikasih waktu 5 menit untuk merekomendasikan obat apa, terus cara pemakaiannya kayak gimana, dosisnya berapa, Wow. terus efek sampingnya, terus apa yang harus dilakukan kalau mengalami efek samping gitu. Berarti kalau misalkan itu Itu belajarnya paling capek, itu belajarnya paling capek iya kalau menurut pasti aku. karena sampai detail kan, bener-bener Iya. udah penerapannya juga kan. Berarti kayak mirip-mirip sama dong. Sama kedokteran. Iya. Tapi bedanya Kalau kedokteran kan dia mendiagnosis penyakit apa. kalau ini udah ke obat apa? Iya, udah ke obat apa kira-kira yang tepat untuk si bapak A misalnya. Tapi kan kita nggak bisa nyebutin tuh. Misalnya kita kasih obat kayak salbutamol kayak gitu kan, obat asma. Kita nggak boleh bilang itu bapak sakit asma, ini obat ini. Nggak bisa bilang kita kalau bapak itu sakit asma tuh nggak bisa. Jadi itu yang boleh dokter yang bilang. Kalau kita ya udah ngasih tahu obatnya aja. Iya, kalau misalnya dia nanya, ini saya sakit apa mbak? Gitu, kita cuma bisa jawab, oh ini bapak ada gangguan pernapasan, ini bisa diatasi dengan obat namanya salbutamol. Kenapa seperti itu? Apa ada alasannya atau emang udah SOP-nya aja? Itu emang udah pemisahan. Jadi dulu tuh farmasi sama kedokteran tuh masih nyatu mata kuliahnya. Sekarang tuh dipisah. Nah ini pembatasnya gitu loh. Iya. Nah sekarang kesenangan ya belum ada Oh dari iya, tadi. kesenangannya. Dari tadi sulit Kesenangannya apa ya, aku lebih kesenangnya karena ada temen-temen aku juga sih. Jadi lingkungan. Iya, lingkungannya karena kita sama-sama tahu susahnya kayak gimana. Jadi ketika kita mengalami susah tuh ada dukungan dari teman-teman sendiri, dari segala pihak tuh ada. Berarti untuk prospek kerjanya sendiri nih, prospek kerjanya kira-kira apa? Selain apoteker, pasti apoteker. Ya. Jadi prospek kerjanya tuh selain jadi apoteker, kita bisa jadi bagian di research and development atau R&D. Jadi bagian yang mengembangkan produk-produk kayak produk kosmetik itu. Jadi berarti kerjanya kalau R&D berarti kerjanya kayak di pabrik gitu, pabrik tempat penelitiannya gitu. Iya, bisa juga jadi emang jadi peneliti kayak sekarang kan COVID nih, penyakit COVID ini juga diteliti juga sama farmasi obatnya kayak gimana, terus analisisnya yang bagus tuh kayak gimana. Jadi untuk soal analisis juga farmasi juga ikut. Selain itu bisa juga kerja di pemerintah kan, di BPOM. Bisa juga. Kalau di BPOM itu berarti melihat kandungan-kandungan. Ya, biasanya kita kayak gitu, kita ngelihat obat apa yang masuk, terus kita cek lah istilahnya. Yang ngecek, nanti yang mengeluarkan perizinannya gitu. Selain itu juga kalau di perusahaan tuh bagian quality assurance sama quality control. Jadi tuh pokoknya namanya produk-produk obat-obatan itu tuh nggak akan bisa keluar di pasaran tanpa persetujuan dari pihak farmasi gitu. Biasanya yang bisa menyetujui ini orang-orang yang udah menyandang gelar apoteker. Untuk menyandang gelar apoteker itu harus lulus aja atau ada sesuatu yang harus dilakukan? Kalau untuk menyandang gelar apoteker, yang pertama kita lulus S1 dulu. Iya. Kita lulus S1. Gitu. Setelah lulus S1, biasanya kita ada pendidikan apoteker dulu itu selama 1 tahun. Oh, jadi kayak spesialis profesi, pendidikan profesi gitu. Kayak profesi gitu. Untuk lulusnya juga agak sulit sih, aku belum ngalamin, tapi kalau aku juga sih sulit gitu. Karena ada beberapa tahap, jadi ada kayak ujian cara pembuatan obat kayak gitu, ada juga ujian yang kayak tadi yang one by one sama dosen. Untuk pendidikan profesi ini sendiri kayak udah disediakan, misalkan kan Muti kuliahnya di Unpad nih, berarti pas lulus harus nyari tempat untuk pendidikan profesi sendiri atau langsung disediakan sama Unpad? Itu pilihan mahasiswanya, jadi untuk mahasiswanya bisa lanjut di apoteker di Unpad atau bisa lanjut lagi gitu, tapi yang lain. Tapi pokoknya Unpad menyediakan. Jadi mudah lah, maksudnya kayak nggak harus yang lentang-lantung gitu loh. Ada lagi nggak? Ada pesan-pesan nggak? Pesan buat kayak buat yang mau milih farmasi biar yakin gitu. Nah, kalau pesan dari aku yang mau masuk farmasi atau yang tertarik sama farmasi, udah kalau masuk aja, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi kalian harus kuat gitu, karena emang ini berat kan, karena ini hubungannya sama kesehatan masyarakat gitu. Jadi kita tuh anak farmasi itu juga nanti ketika sudah terjun di lapangan, kita ikut ambil bagian dalam kesembuhan orang-orang. Jadi itu tanggung jawabnya berat juga gitu. Jadi emang harus kuat
kalau udah masuk Oh, farmasi. baru kepikiran satu lagi. Magangnya tuh di bidang apa maksudnya, kayak udah ada ketentuannya harus di sini kah atau Setahu gimana? aku ada deh kalau untuk magang tuh biasanya kita mulai magang pas lagi profesi apoteker. Itu tuh ada Oh, di pas kuliah S1 enggak? enggak kata jatuhnya gimana ya, kalau menurut aku sih kayak ilmu kita tuh belum cukup gitu. Jadi pas pendidikan profesi baru magang. Ya, jadi nanti ada magang di apotek, di rumah sakit, di pabrik, kalau salah satu lagi apa gitu aku lupa. Jadi enak ya. Satu tanpa magang. Pasti kita Anda mau ada untuk saya. masuk farmasi Saya kan jadi aku mau masuk Abdi, farmasi karena awalnya aku nggak tahu mau kuliah di mana pertama itu. banyak sih yang seperti itu. Iya, terus aku lihat apa dibandingkan yang lain, nilai apa yang paling bagus di rapot aku, terus apa yang paling aku senengin belajarnya. Dan aku paling seneng kimia. Terus lagi juga paling bagusnya di antara fisika, MTK, biologi, kimia paling bagus kimia. Jadi aku cari mana nih yang jurusan yang membutuhkan ya yang Yang linear gitu ya, yang yang linear masih gitu. masih mencakup. Terus aku lihat oh ada nih farmasi yang maksudnya udah terapan lah ya, udah jelas kayak farmasi terapannya di dunia obat-obatan gitu. Jadi ya udah aku milih farmasi gitu, meskipun Itu pilihan pertama. meskipun orang tua aku sempat minta masuk teknik ya, teknik kimia karena kan embel-embelnya ada kimia-kimia Iya, gitu. padahal belajarnya fisika. Iya, banyak fisika, aku paling gak bisa fisika. Jadi ya udah dirayu akhirnya aku masuk farmasi. Udah deh belajar terus-terusan. Nah, sekarang stres. Enggak deh, bohong. Udah biasa. Jadi Enggak. kayak udah enjoy karena Kalau udah misalkan biasa enjoy. karena pilihan sendiri jadinya enjoy gitu ya Iya, jalaninnya. sama harus bertanggung jawab kan sama pilihan sendiri itu. Jadinya karena ini emang pilihan aku harus mempertanggung jawabkan kalau ini aku mau gitu. Standing applause. Oke, thank you buat yang udah nonton. Kalau misalkan ada yang mau request jurusan apa bisa komen di bawah. See you. Terima kasih.